semuanya. Shalom. Hari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Yes, Sampai hari ini kita masih boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan kita. Mari semua, saya mengajak kita saat ini, kita yang di rumah, kita menyaksikan ibadah online ini, kita mengikuti ibadah online ini, kita dengan sungguh-sungguh hati, kita buka hati kita bagi Tuhan saat ini. Mari saya ajak kita semua, kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur, kita naikkan terima kasih kita kepada Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Terpuji Kau baik. Kami datang menyembah Mari kita dengan segenap hati kita dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadirat Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh untuk datang menyembah Dia. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari kita semua kita nyatakan haleluya di hadapan Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Amin. Mari lebih lagi kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Syukur kita kepada Tuhan Yesus, haleluya. Jamah setiap hati kami, Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, haleluya. Ku sembah, kami datang, kami sembah, kami sujud. Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Haleluya Tuhan, kami mau terus katakan Tuhan, kami tidak takut apapun Tuhan Yesus ya Bapa, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah setiap penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik untuk nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita yang sekarang berada di rumah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau masuk dalam gerbang Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita Tuhan kita. Haleluya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Haleluya.
Lebih lagi katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Dia adalah satu-satunya Yesus yang termulia. Yes. Haleluya. Yeah. Mari kita semua lebih lagi kita memuji Tuhan kita. Yeah. Yeah. Haleluya. Kita percaya terang-Mu Tuhan telah mengubah setiap hidup kita. Terang-Mu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Yeah. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. mari semua katakan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, mulia nama-Mu. Yeah. Haleluya. Kita mau lebih lagi puji Tuhan kita, amin. Kita mau katakan hidup kami tak sama Tuhan sejak Kau ada bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagi. Keagungan-Mu Tuhan, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. yeah, 1, 2, 3, yeah. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, mulia nama-Mu. Kita percaya Dia adalah Yesus yang termulia. Haleluya. 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 Yeah, yeah. Mari semua sama-sama kita katakan. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory. To God be the glory. Haleluya. For the things He's done. To God be the glory. To God be the glory. For the thing He's To done. God, to God. To God be the glory. For the thing He's done. Yeah. Kedahsyatan-Mu Terpancar dari indahnya dunia. kami nyatakan. Yesus mulia. Segala yang ada. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan. Yesus mulia. 1, 2, 3, yeah. Wow, mulia nama-Mu. Wow, mulia nama-Mu. Mulia Lebih lagi nama-Mu. katakan. Mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya.
Tiba saatnya kita mau diamkan diri kita sebentar. Ya, haleluya. Kita mau fokuskan hati dan fokuskan pikiran kita saat ini. Amin. Saya mau mengajak kita mau fokuskan pribadi kita dan kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Indah karyamu Tuhan, indah berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, kami sangat berterima kasih Tuhan. Haleluya. 在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山上路，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，耶稣！在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山上路，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，最美的祝福，就是能认识主耶稣。认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山上路，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山上路，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，哈利路亚。Halo, Shalom, Jemaat GBI Gregorio yang luar biasa. Saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur buat segala kebaikan yang kita terima, kesehatan, keselamatan, dan penjagaan Tuhan siang dan malam. Di layar kaca saudara-saudara ada nomor rekening yang bisa digunakan untuk memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Berikut saya sampaikan topik doa minggu ini. Yang pertama, terus dukung doa untuk renovasi gedung gereja kita, biar proses renovasi bisa segera terlaksana sesuai jadwal yang akan dimulai minggu ini. Dan tentunya menghasilkan karya yang luar biasa menjadi tempat yang nyaman untuk kita beribadah. Yang kedua,
Dukung doa untuk sekolah Bethlehem di Kaliasin, Kalimantan Barat. Puji Tuhan, surat izin pembangunan atau IMB sudah dikeluarkan. Mari kita sama-sama dukung doa agar dana pembangunan gedung sekolah yang lebih luas dan bertingkat dapat segera terkumpulkan. Kita juga doakan para guru-guru dan murid diberi kesehatan dan para pengelola sekolah diberi hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, kita doakan negeri dan bangsa ini semoga Tuhan segera angkat kesusahan di bangsa ini seperti pandemi COVID ini dari negeri tercinta kita, Indonesia. Dan kita doakan pemerintah dari pusat, daerah, dan tingkatan di bawahnya seperti camat, lurah diberi hikmat agar bisa membuat keputusan yang terbaik dan diberi jiwa yang semangat untuk menjalankan tugas mereka. Doakan juga rakyat di bangsa ini agar diberi ketaatan dalam menjaga diri supaya bisa rajin menjaga kesehatan dan kebersihan. Sekian pokok doa gereja kita minggu ini. Jangan pernah putus rantai doa kita. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin membaca kitab. Tuhan berkati selama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu yang luar biasa ini. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari setiap kita yang ada di rumah, Bapak Ibu, siapapun yang ada dalam keluarga kita saat ini yang sedang berkumpul dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Terbukti Tuhan, hari ini di hari Minggu yang indah ini, yang luar biasa ini, Allah masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini kepada Tuhan. Hamba doa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, dalam persekutuan dengan keluarga mereka masing-masing, diberkati setiap orang yang melihat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berikan kami pengertian sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ibadah kami hari ini, hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur buat hari ini karena kita bisa bertemu kembali di ibadah kita di hari Minggu yang luar biasa ini. Tema yang saya berikan hari ini Bapak Ibu, bertahan sampai akhir. Kita akan mengambil kebenaran firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Tema yang saya berikan siang hari ini di minggu yang indah ini Bapak Ibu, bertahan sampai akhir. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetapi tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14-nya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-17 terakhir. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang akan mengajar kita bagaimana kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita banyak hal yang harus kita perhatikan dan lakukan agar kita tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kekristenan kita Bapak Ibu yang sedang kita jalankan saat ini akan bebas dari masalah atau persoalan dalam hidup kita. Tetapi Allah berjanji untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di saat kita menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga berjanji akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Bapak Ibu, orang itulah yang mendapat mahkota dari Allah. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan, kita diibaratkan seperti orang yang sedang berlomba atau sedang ada dalam pertandingan olahraga. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dunia olahraga,
gelar atau piala bisa didapat oleh seseorang di saat dia sudah menyelesaikan semua perlombaan atau semua menyelesaikan apapun yang sudah dipertandingkan di dalam perlombaan itu. Dan lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sama halnya dengan kita, orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang mengikut Tuhan Bapak Ibu, bahwa kita baru bisa mendapatkan mahkota di saat kita semua sudah menyelesaikan pertandingan. Dan saat ini Bapak Ibu, kehidupan yang kita jalani sekarang ini, pertandingan baru dimulai Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak hal yang harus kita hadapi untuk meraih mahkota yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, setiap mahkota yang disediakan Allah untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan hanya dapat kita raih jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal apa saja yang dapat menghambat kita untuk tidak bertahan sampai akhir? Hal apa saja Bapak Ibu yang dapat menghambat kehidupan kita sehingga kita tidak bertahan sampai akhirnya? Yang pertama saya mencatat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kekecewaan. Lihat Bapak Ibu, kekecewaan bisa saja menghambat kita tidak bertahan sampai akhirnya. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan Bapak Ibu. Siapapun kita yang ada saat ini, saya yakin dan percaya semua kita pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Orang bisa saja kecewa karena merasa apa yang diinginkan hatinya tidak terpenuhi dalam hidupnya. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seseorang bisa kecewa karena rencananya atau cita-citanya tidak tercapai. Atau suami bisa kecewa kepada istrinya, atau istri bisa kecewa kepada suaminya, atau bahkan orang tua bisa kecewa kepada anak-anaknya. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu, anak-anak bisa kecewa kepada orang tuanya, atau mertua bisa kecewa kepada menantunya dan sebaliknya. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi banyak hal yang dapat membuat seseorang menjadi kecewa di dalam kehidupannya. Terutama kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu, saat ini siapapun kita yang sedang menyaksikan tayangan ini, banyak juga di antara kita mungkin kecewa kepada Tuhan Bapak Ibu. Mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, akhirnya kita kecewa kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan kok doaku belum Tuhan jawab, padahal aku sudah melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa kecewa kepada Tuhan mungkin karena usaha kita belum berhasil. Kita bisa kecewa kepada Tuhan karena rumah tangga kita tidak harmonis dan sebagainya. Bisa juga kita kecewa sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita merasa sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan, tapi kok belum ada peningkatan kehidupan di dalam hidup kita. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita bisa kecewa. Dan mengapa kita bisa kecewa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena kita seringkali juga tanpa sadar mengambil firman Tuhan untuk mendukung keinginan setiap pribadi kita. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ambil satu contoh kebenaran firman Tuhan yang seringkali kita klaim menjadi bagian hidup kita. Contoh firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Dikatakan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ketika firman Tuhan ini kita dengarkan, kita berkata, oh haleluya, firman Tuhan ini untuk saya, firman Tuhan ini untuk usaha saya, firman Tuhan ini untuk pribadi saya dan keluarga saya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup kita Bapak Ibu, seringkali apa yang kita baca lewat kebenaran firman Tuhan tadi belum tercapai dan tidak terwujud. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita kecewa kepada Tuhan. Tetapi lihat Bapak Ibu, kenapa saya katakan tadi di awal, seringkali kita mengutip kebenaran firman Tuhan untuk mendukung keinginan kita, padahal kita lupa kita belum baca dengan sepenuhnya kebenaran firman Tuhan ini. Lihat dikatakan di sana, saya baca sekali lagi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya dan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ya dan amin. Tetapi lihat Bapak Ibu, di bawah firman Tuhan dikatakan apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Amin Bapak Ibu. Ini lihat Bapak Ibu, Ulangan 28 ayat 13b ini, lihat kata apabila engkau. Itu adalah syaratnya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, ada syaratnya supaya janji-janji Tuhan yang kita baca tadi betul. Tuhan yang berfirman bahwa kita akan terus naik, kita akan menjadi kepala. Itu adalah iya dan amin. Tetapi lihat Bapak Ibu, ada syaratnya. Dikatakan di sana apa Bapak Ibu? Syaratnya itu, apabila engkau mendengarkan
perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Katakan amin Bapak Ibu. Bukankah Matius 6 ayat 33 berkata begini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini firman Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Sebelum kita kecewa lebih dalam kepada Tuhan, saya mau ingatkan Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, sebelum kita kecewa dan protes kepada Tuhan yang berlebihan, mari kita koreksi diri kita dulu. Sudahkah kita Bapak Ibu, sudahkah kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita atau belum? Sudahkah kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan atau belum Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Bukankah Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, hubungan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan sangat menentukan perjalanan iman percaya kita di dalam Tuhan. Lihat dikatakan apa? Jika aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Tuhan untuk mewujudkan semua janji-janji yang sedang Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita mulai saat ini ada yang mulai kecewa kepada Tuhan, kecewa dengan sesama kita, mari bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan berikan celah kepada iblis, karena iblis senangnya membuat kita kecewa. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu, hal yang pertama yang menghambat kita tidak bisa bertahan sampai akhir karena ada kekecewaan. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang menghambat kita sehingga kita tidak bisa bertahan sampai akhir? Menyerah di tengah jalan. Menyerah di tengah jalan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Efesus 6 ayat 10, ayat 16 dan 17, demikian kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dalam segala keadaan pergunakanlah iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah saudara kasih oleh Tuhan, yang pertama tadi yang menghambat kita tidak bisa bertahan sampai akhir. Yang pertama karena ada kekecewaan. Yang kedua menyerah di tengah jalan. Saudara, firman Tuhan ini adalah perisai dan benteng bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Lihat saudara, banyak orang yang percaya kepada Tuhan menyerah di tengah-tengah jalan, menyerah di tengah-tengah pertandingan, dan akhirnya imannya gugur. Bahkan banyak orang yang tadinya sungguh-sungguh luar biasa dalam mengikuti Tuhan, tetapi pada akhirnya di tengah perjalanan imannya Bapak Ibu, dia meninggalkan Tuhan. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menghambat yang kedua ini adalah berhenti di tengah jalan, menyerah di tengah jalan. Ingat saudara, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan menyerah, karena kuasa Tuhan tidak kurang untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Karena kuasa Tuhan juga tidak kurang untuk menyelamatkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kuasa Tuhan juga tidak kurang untuk menyembuhkan setiap kita yang sedang mengalami sakit pada hari ini. Karena kuasa Tuhan juga tidak kurang untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan yang Tuhan mau di hari Minggu yang luar biasa ini Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, jangan menyerah di tengah jalan. Tapi mari kita bertahan sampai akhir untuk meraih kemenangan, untuk meraih mahkota, untuk meraih berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Efesus 6 ayat 10 dan 16 dikatakan tadi, akhirnya, ini adalah endingnya Bapak Ibu. Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oh haleluya, Tuhan sudah berikan kuasa kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan. Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan, apa dikatakan, pergunakanlah perisai iman. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa firman Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan kuat dalam menghadapi hidup ini. Dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Setan maunya kita kecewa Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Setan maunya kita menyerah di tengah perjalanan hidup kita di dalam mengiringi Tuhan. Tetapi Tuhan sayang kepada saya dan saudara kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, hal apa saja yang dapat menghambat kita untuk tidak bertahan sampai akhir? Yang pertama tadi kekecewaan. Yang kedua menyerah di tengah jalan. Yang ketiga ini Bapak Ibu yang terakhir,
mengandalkan kekuatan diri sendiri. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita tanpa sadar kita merasa kita orang yang paling hebat, kita merasa kita orang yang paling pintar, kita merasa punya pengalaman yang luar biasa, bahkan baik itu dalam menjalankan bisnis atau menjalankan apapun dalam pekerjaan kita. Tetapi lihat Saudara yang kasih Tuhan, kekuatan kita terbatas adanya. Dan orang yang mengandalkan kekuatannya mustahil dapat bertahan dalam hidupnya sampai akhir. Karena apa Bapak Ibu? Karena kekuatan kita, harta kita terbatas adanya. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan Allah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita pasti bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Katakan amin. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan memiliki kuasa yang tidak terbatas, sementara kekuatan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Apapun itu, dalam segi apapun, mari kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap bisnismu, andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu, andalkan Tuhan dalam setiap rumah tanggamu, bahkan dalam apapun yang sedang kita rencanakan, mari kita andalkan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu iya dan amin. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata begini Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan apapun, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Ingat Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah manusia yang serba terbatas, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau saat ini kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri sendiri, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita dan kita bertobat. Kita kembali mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 13 dikatakan begini. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ingat Saudara, kekuatan kita seperti saya katakan terbatas adanya, harta kita juga terbatas adanya. Tetapi firman Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan Saudara yang kasih Tuhan untuk melawan segala tipu muslihat iblis selama kita ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, untuk menjadi benteng kita, menjadi perisai dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, supaya kita dapat bertahan sampai pada kesudahannya Bapak Ibu. Karena ada mahkota dan berkat yang sedang Tuhan siapkan bagi saya dan Saudara yang kasih Tuhan, jika kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Apalagi di saat-saat seperti saat ini Bapak Ibu, semuanya serba sulit. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dan jika saat ini Bapak Ibu ada saudara yang sudah merasa kecewa atau mulai kecewa kepada Tuhan dan sesama, dan jika saudara juga ada yang sudah menyerah dalam hidup ini, dan jika juga saudara selama ini masih mengandalkan kekuatan kita, mari kita hari ini kembali mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita bertobat bersama-sama dan kembali berserah kepada Tuhan, percaya kepada kekuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dan luar biasa itu. Mari kita kembali bina hubungan kita yang karib dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena ini adalah kesempatan kita untuk kita kembali bersekutu, kembali mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di saat-saat seperti saat ini sekarang, dalam bangsa dan negara kita ini, dalam masa-masa new normal transisi ini Saudara kasih Tuhan, dibutuhkan iman yang kuat agar kita dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan, kita serahkan bisnis kita dan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Karena hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang itu akan mendapat mahkota dan kemuliaan dari Tuhan. Orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati Bapak Ibu, di dalam dunia yang semakin jahat ini, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jika saat ini kita sedang ada menyimpan kekecewaan, jika saat ini kita sedang mau menyerah di tengah jalan,
atau mungkin saat ini juga seringkali kita masih tetap bertahan dengan mengandalkan kekuatan diri kita masing-masing. Yuk kita mengoreksi diri kita masing-masing di depan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, di hari Minggu yang luar biasa ini kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu, bisa beribadah lewat online streaming ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa makan minum dengan luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Kesehatan kita juga masih dipelihara oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita serahkan hidup kita di hari Minggu yang indah ini. Mari kita kembali menyerahkan hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, pribadi kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita akan bertahan sampai pada kesudahannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita tundukkan kepala. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini ada COVID-19 sedang mewabah di bangsa dan negara kami sedang memasuki juga masa-masa new normal transisi ini Bapa. Hamba menyerahkan semua jemaat-Mu di GBI Gregorio, bahkan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ampuni kami Bapa jika kami pernah kecewa kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau kami di tengah perjalanan iman kami mengikut Tuhan, kami mau menyerah di tengah jalan. Atau ampuni kami juga Tuhan Yesus jika kami juga seringkali tanpa sadar Tuhan Yesus mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan siang hari ini hamba doa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, jika ada di antara mereka yang sedang kecewa kepada Tuhan dan sesama kami juga Tuhan Yesus, Bapa, Engkau jamah hatinya Tuhan, pulihkan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalikan Tuhan kasih mula-mula kepada dia, dan biarlah roh kekecewaan Engkau cabut semuanya Bapa, dan kami hancurkan dari setiap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami mau berhenti di tengah jalan dan mengikut Tuhan, kami mulai bermain-main dengan dosa, ampuni juga kami Bapa. Dan jika kami juga selama ini mengandalkan kekuatan kami, ampuni kami Bapa. Dan siang yang indah ini, hari ini Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pribadi kami pada Tuhan. Hamba secara khusus berdoa untuk setiap umat-Mu, jika ada yang sakit hari ini Bapa, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang berkekurangan secara keuangan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berfirman Tuhan bagi kami, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami dengan berkelimpahan. Jika ada saat ini Tuhan yang terikat dengan kuasa kegelapan, Engkau cabut semuanya, kami hancurkan semua segala ikatan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri dan Polri, semua para pemerintah, bahkan tim medis yang sedang menjalankan program untuk pemulihan bangsa kami karena ada COVID-19 ini Bapak. Tuhan yang memberkati, pulihkan ekonomi bangsa dan negara kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua pemerintahan kami di kota-kota manapun di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di Jemaat GBI Gregorio, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang memberkati hidup mereka, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur kepada Bapa surga buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau tutup dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita ini berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.